Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan kegiatan MSIB menjadi minimal 20 SKS pada transkrip kalian nanti. Baik, sebagaimana teman-teman ketahui, saat ini ada 9 bentuk kegiatan pembelajaran atau yang kita singkat dengan BKP ya, yang bisa teman-teman pilih untuk pembelajaran di luar kampus. Salah dua di antaranya adalah yang akan kita bahas saat ini, yaitu magang dan studi independen. Bagaimana strategi penyetaraan kegiatan kalian menjadi minimal 20 SKS dan itu nanti bisa diakui di transkrip nilai akademik kalian atau bisa di-convert ke SKPI. Nah, di Universitas Jenderal Sudirman sendiri telah mengeluarkan pedoman penyesuaian kurikulum terkait implementasi MBKM yang mana juga di dalamnya mengatur bagaimana strategi konversi menjadi 20 SKS atau lebih, minimal 20 SKS. Nah, konversi 20 SKS itu bisa dilakukan oleh prodi sesuai dengan kurikulum masing-masing. Nah, modelnya macam-macam ya. Jadi ada mata kuliah prodi. Jadi kegiatan kalian bisa dikonversi ke mata kuliah prodi, baik mata kuliah baru ataupun untuk mengulang. Yang kedua adalah prodi menyelenggarakan mata kuliah prodi lain yang mana kalian nanti dikonversi menjadi mata kuliah tersebut, tapi itu diselenggarakan prodi ya. Nah, ini dilakukan oleh salah satu fakultas yaitu biologi. Dan yang ketiga adalah mata kuliah penguatan kompetensi. Nah, mata kuliah ini ada apa saja nanti kita akan bahas dan itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum prodi untuk mengkonversi kegiatan-kegiatan yang modelnya adalah soft skill. Oke, kita bahas dulu konversi mata kuliah, baik mata kuliah baru ataupun mata kuliah ulang. Nah, di dalam prodi sendiri kita menyelenggarakan mata kuliah inti program studi, yaitu baik yang sifatnya wajib atau pilihan. Nah, nanti kegiatan MSIB ini bisa dikonversi menjadi mata kuliah wajib dan pilihan atau wajib saja atau pilihan saja. Nah, ini tergantung nanti teman-teman berdiskusi kompetensi-kompetensinya seperti apa ke Korprodi atau tim MBKM atau tim kurikulum nanti akan dikonversi. Jadi masing-masing prodi itu memiliki kebijakan masing-masing. Kemudian, strategi yang lain adalah untuk mata kuliah studi akhir. Sebagaimana teman-teman ketahui, ada beberapa jenis mata kuliah studi akhir. Nah, kalau contohnya di prodi yang saya lakukan adalah bentuknya mata kuliah studi akhir adalah kerja praktik atau PKL, kemudian KKN, dan tugas akhir atau skripsi. Nah, MSIB ini tentu nanti bisa disesuaikan. Apakah kalau magang biasanya ya, kalau linear dengan program studi bisa dikonversi ke bentuk kerja praktik atau PKL. Nah, kalau MSIB linear maka bisa dikonversi ke tugas akhir atau skripsi. Jadi, nanti dalam 20 SKS bisa mata kuliah inti prodi, kemudian mata kuliah studi akhir. Nah, itu tentu kalian harus berkoordinasi dengan Korprodi, tim kurikulum, ataupun tim MBKM program studi. Kemudian, untuk kalian ketahui, ada jenis mata kuliah yang namanya penguatan kompetensi. Apa saja? Nah, ini. Yang pertama adalah pengembangan kepribadian dan profesionalitas.
Nah, teman-teman, kegiatannya jika ini tidak bisa dikonversi ke sana, ke yang mata kuliah inti prodi dan skripsi tadi ya, atau bahkan kurang SKS-nya, bisa mengambil mata kuliah ini apabila mata kuliah ini sudah masuk di dalam kurikulum prodi kalian. Kemudian bentuk lain keterampilan belajar, etika kerja dan profesi, manajemen kepemimpinan dan strategi, komunikasi efektif dan negosiasi, lalu desain berpikir kritis, kreatif dan inovatif, serta keberagaman, toleransi dan adaptasi profesional. Jadi jangan khawatir, kegiatan kalian dalam bentuk magang ataupun studi independen nanti dijamin oleh prodi untuk dikonversi menjadi minimal 20 SKS. Nah, bagaimana nanti nilainya? Jadi, nilai yang menjadi konversi dari kegiatan kalian bisa diunggah nanti di transkrip nilai akademik, atau setelah keluar dari transkrip nanti kalian tidak kehendaki untuk masuk di transkrip untuk kelulusan itu ya, transkrip total, maka bisa dikonversi menjadi SKPI. Tapi teman-teman jangan lupa tetap melakukan pengisian kartu rencana studi untuk 20 SKS, nilainya nanti dikonversi, keluar di transkrip nilai akademik. Baru untuk pertimbangan lanjutan bisa dimasukkan ke SKPI. Nah, strateginya bagaimana? Nah, yang pertama, teman-teman tadi sudah dijelaskan bagaimana teman-teman memilih perusahaan. Nah, dari perusahaan yang sudah dibuka, lihat profil dan rekam jejak perusahaan, ikhtisar kegiatan MBKM-nya nanti atau kurikulumnya seperti apa, kompetensi yang akan dicapai apa saja. Kemudian sesuaikan dengan minat kalian dan jangan lupa tanya sana-sini, dengarkan testimoni dari teman-teman yang sudah pernah mengambilnya. Lalu, diskusi dengan dosen pembimbing akademik dan orang tua kalian. Karena nanti kegiatan magang itu sifatnya adalah kalian datang ke perusahaan offline. Nah, kemudian untuk studi independen, kalian akan belajar tuh penuh waktu. Misalkan dari jam pagi jam 8 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 17. Nah, tentu kalian akan diberi proyek-proyek yang bisa saja kalian harus selesaikan di setiap di ekstra waktu dari jam tersebut. Karena kegiatan kalian kan setara dengan 20 SKS ya. Kalau satu SKS pembelajaran itu sendiri, kita membutuhkan waktu sekitar 170 menit. Jadi, bisa dibayangkan ya. Jadi, sama saja sih kalian ngambil kuliah 20 SKS dengan mengambil kegiatan MSIB 20 SKS karena berdasarkan waktu dan kompetensinya itulah yang disetarakan. Nah, setelah kalian diskusi dengan PA, kemudian orang tua terhadap rencana-rencana kegiatan kalian, maka kalian bisa melapor ke Korprodi atau tim MBKM Prodi untuk mempertanyakan atau menyusun kira-kira nanti penyetaraannya seperti apa. Nah, nanti kalian akan mendapatkan surat pernyataan Korprodi untuk konversi 20 SKS. Nah, selanjutnya, hal yang perlu kalian unggah ketika nanti mendaftar adalah rekomendasi pimpinan dan SPTJM. Jadi setelah mendapatkan persetujuan, maka kalian butuh 2 surat dari pimpinan, yaitu rekomendasi dan surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, itu nanti ada di link ini ya, yaitu terkait kesanggupan kalian, kemudian mengatur tentang bagaimana kalian di sana, dan bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan, dan sebagainya. Nah, baiknya harus kalian pikirkan masak-masak.
Karena nanti kalau magang kalian harus ke sana, mengikuti kegiatan di sana. Kalau studi independen kalian harus eh, mengikuti baik secara online, mungkin ada yang hybrid. Nah, nanti dilihat di profil atau kurikulum MBKM-nya seperti apa. Nanti di sana akan dijelaskan, dituliskan apakah offline atau online. Seperti itu. Nah, jangan lupa untuk hal-hal keterangan lain, pengumuman lain, teman-teman bisa masuk ke layanan magang Unsut ya di Telegram. Nah, selanjutnya apa yang harus kalian lakukan nanti? Nah, tentu kalian harus memaparkan program kalian ke tim MBKM atau Korprodi. Nah, ini terkait nanti kompetensi yang akan kalian peroleh setelah berkegiatan MSIB itu apa aja. Nah, itu terkait dengan nanti bagaimana tim kurikulum atau prodi untuk mengkonversi menjadi minimal 20 SKS. Nah, nanti ada kalian dapatkan surat pernyataan Korprodi, SPTJM, dan rekomendasi pimpinan. Kemudian menggunakan persyaratan lain, ada CV, foto KTP ya. Kalian melakukan pendaftaran di portal MBKM, kemudian nanti kalian menunggu seleksi, penerimaan. Nah, setelah kalian diterima, itu semua diumumkan di portal. Jadi teman-teman mohon aktif melihat portal, karena di sana kalian harus menyetujui untuk berkegiatan. Jadi misalkan kalian mendaftar 3, 2 diterima gitu ya, ya salah satu harus kalian pilih yang mana. Dan itu harus di-approve dan waktunya pendek. Ya. Nah, itu setelah kalian unggah berkas, sering-sering cek. Nah, kemudian apa yang harus kalian lakukan ketika nanti sudah diterima, maka kalian akan membuat prodi nanti akan membuat paket-paket MBKM, kalian mengisikan ke KRS MBKM dan prodi akan memplot juga pendamping internal, mungkin dari dalam prodi untuk mendampingi kegiatan kalian. Meskipun di sana kalian nanti memiliki namanya mentor ya, mentor baik di studi independen maupun magang. Nah, nanti di prodi biasanya akan ditunjuk pendamping untuk kegiatan kalian. Nah, bagaimana setelah diterima? Maka kalian akan melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, setelah pengumuman penerimaan biasanya pada kasus tertentu ada perbaikan SPTJM, tapi tidak seluruhnya. Kemudian kalian akan dipanggil untuk konsolidasi. Jadi nanti akan dijelaskan secara detail bentuk kegiatannya seperti apa. Baik kalian maupun prodi atau penanggung jawab kegiatan ya dan mitra akan berkumpul bersama untuk pengumuman, kemudian penjelasan terkait kegiatan selama 1 semester ke depan. Nah, kemudian nanti kalian berproses, kalian bisa memanfaatkan pendamping internal dan sebagainya jika diperlukan dan adanya monef dari tim MBKM kalian. Nah, setelah selesai, maka yang perlu kalian lakukan adalah nanti berhubungan dengan Korprodi atau tim MBKM atau pendamping untuk melakukan konversi. Apa yang dibutuhkan? Yaitu setelah selesai, maka kalian akan mendapatkan nilai dari mitra dan sertifikat. Jika itu studi independen ya, maka ini yang akan dijadikan dasar untuk konversi. Dan nanti Korprodi akan mengunggah nilai. Nah, setelah selesai konversi, tadi ada 2 jenis kan? Ada yang ke mata kuliah maupun ke studi akhir. Nah, nanti ini tergantung kebijakan masing-masing prodi. Apakah kalian harus membuat laporan PKL, kemudian laporan tugas akhir, dan sebagainya. Jangan lupa kalau selain MSIB ya, untuk KKN dan sebagainya itu harus
pengantar konversi. Jika konversinya tidak dilakukan di prodi, misalkan KKN, itu kan harus ke tim KKN di LPPM ya, itu harus menggunakan surat pengantar konversi dari WD1 kalian. Nah, namun MSIB ini biasanya tidak untuk KKN. Nah, kemudian baru nanti untuk mata kuliah yang lain tadi adalah penilaian studi akhir. Nah, ini untuk kasus tertentu ya. Contohnya KKN ke Pusbang KKN. Demikian teman-teman, selanjutnya nanti kita bisa berdiskusi jika ada hal-hal yang belum difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.